Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Keluh kesah ngajar selama masa pandemi ini sebenarnya karena saya negeri ya, jadi kalangan penduduknya itu bisa dibilang menengah ke bawah, nggak selalu menengah ke atas. Jadi kendalanya itu memang ada pada gadget anak-anak. Jadi kalau kita mau Zoom meeting atau Google Meet itu kendala banget buat anak-anak. Bahkan kuota aja itu udah jadi permasalahan banget buat anak-anak. Menurut saya pribadi ya, sebagai tenaga pendidik yang mau tidak mau menerima kenyataan bahwa dengan kondisi seperti ini kita harus tetap survive, bertahan untuk memberikan hak dari anak dalam belajar, dalam mendapatkan ilmu di rumah. Kita sebagai tenaga pendidik agak sedikit terganggu ketika kita menyampaikan sebuah materi di mana di situ ada pemahaman yang perlu tidak sekali dua kali diberikan kepada siswa, tapi untuk siswa dapat lebih mudah memahami karena kan setiap siswa itu memiliki daya tangkap yang berbeda, daya kognitivitas yang berbeda. Karena terhalangnya jarak ini, jadi kita agak sedikit merasa sulit ya untuk menjangkau itu lebih jauh. Karena ada beberapa anak mungkin yang di rumah bisa dapat dibantu dengan mungkin latar belakang keluarganya yang lumayan dalam bidang pendidikannya, atau mungkin waktunya pun juga banyak. Cuma ada beberapa anak yang menurut saya tidak mendapatkan hal tersebut gitu ketika belajar di rumah. Menjadi pengajar di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang menjadi tantangan tersendiri bagi Atiko. Salah satu guru di SMP 17 Surabaya ini harus melakukan proses belajar mengajar melalui internet. Tanggung jawabnya sebagai guru untuk mendidik generasi penerus tak pernah putus. Meski harus bekerja selama 24 jam, Atiko tak pernah menolak menjawab setiap pertanyaan dan konsultasi siswanya secara online. Meski demikian, Atiko sempat tersentuh karena tak semua siswanya memiliki telepon pintar. Bahkan tak jarang pembelajarannya terputus di tengah jalan karena kuota internet siswanya habis. Hal serupa juga dilakukan Sulastri. Guru sekolah dasar ini menghabiskan waktunya untuk melayani konsultasi siswanya. Tak ada kendala teknologi, namun tak sedikit siswanya yang harus mengerjakan tugas setelah orang tua mereka pulang kerja karena harus berbagi telepon pintar. Karena anak-anak itu memberikan respon dari apa yang sudah kita berikan itu berbeda-beda waktunya. Karena ada beberapa kendala anak yang ketika jam dia harus ngerjakan, HP tidak ada di bawah orang tua. Afan rela berkeliling mendatangi satu persatu rumah siswa untuk mengajar. Afan mengaku khawatir diperpanjangnya masa darurat COVID-19 membuat proses pembelajaran pada anak didiknya terhambat. Kebetulan saya tanya, apakah di rumah ada HP pintar atau smartphone? Kalau ada, minta tolong tugas siswa itu difoto kemudian dikirimkan ke saya gitu. Tapi ternyata orang tua siswa itu bilang tidak punya HP pintar atau tidak punya smartphone. Jadi mereka tidak bisa memfoto tugas siswa, tidak bisa mengirimkan ke saya. Kenapa masih semangat dalam keadaan seperti ini? Ya terkadang sih ya, memang dari dalam hatinya tuh ada rasanya tanggung jawab gitu. Apa ya? Kadang nggak enak aja kalau misalnya nggak ngajar gitu, walaupun kadang juga mikir kasihan anak-anak kalau kita nggak ngasih pembelajaran yang penting gitu buat dia.
takutnya ketinggalan juga. Yang repot sih sebagai guru kalau misalnya nggak semangat atau nggak menyiapkan materi atau bahan ajar tuh nanti terakhir-terakhirnya kita bingung mau ambil penilaian dari mana. Seperti itu sih paling. Hal yang bikin saya semangat dalam menghadapi atau menjalankan kegiatan pembelajaran daring ini sebagai tenaga pendidik, saya peduli sekali dengan hak mereka, di mana bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, hak mereka harus tetap dapat, hak mereka harus tetap ada dalam pembelajaran atau dalam menerima informasi ilmu pengetahuan. Apapun kondisinya, anak-anak harus mendapatkan haknya, karena itu penting. Karena saya rasa hanya dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia, seperti kata Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang mutakhir, senjata yang sangat efektif untuk mengubah sebuah paradigma dunia untuk kemajuan yang lebih baik, seperti itu. Ya, kalau saya dalam keadaan pandemi seperti ini ya kita harus bisa tetap positif gitu ya. Kalau misalnya untuk anak-anak sekolah, ya walaupun keadaan seperti ini ya jalanin aja gitu. Emang udah aturan seperti ini. Toh kalian juga kalau misalnya nggak belajar malah rugi, membuang waktu sia-sia seperti itu. Banyakin baca aja, karena kan banyak waktu juga sebenarnya di rumah, sering-sering baca buku. Semangat terus untuk para guru, para penggerak, jangan pernah menyerah, karena tangan kita adalah tangan-tangan yang dapat merubah paradigma atau perspektif baru mengenai kemajuan, mengenai ilmu pengetahuan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak atau murid-murid kita, atau mungkin orang yang membutuhkan kita di sekitar kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dirgahayu Pahlawan Indonesia.